olahraga lari juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Dan yang lebih penting, bahwa olahraga tersebut juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dan untuk menarik minat masyarakat akan olahraga lari, maka ada beberapa pihak yang menyelenggarakan berbagai event atau lomba lari dengan konsep unik. Seperti lomba lari yang digelar saat musim salju dengan suhu mencapai minus 55 derajat Celcius di Minnesota, Amerika Serikat, bernama Freeze Your Gizzard Lizard Run. Atau bagi Anda pecinta coklat, Anda juga bisa mengikuti event lari bertema Hot Chocolate 15K. Di mana setelah lomba lari selesai, maka Anda akan dapat menikmati aneka sajian coklat seperti coklat fondue maupun coklat panas dari Ghirardelli Chocolate Company. Lalu seperti apa ya jika lomba lari dilakukan di dalam gua? Simak juga serunya olahraga lari yang digelar pada malam hari dengan warna-warni yang memukau. Selengkapnya dalam spotlight berikut ini. Menurut International Union of Speleology atau IUS, cave atau gua adalah setiap ruang bawah tanah yang berbentuk lorong-lorong yang dapat ditelusuri atau dimasuki manusia. Karena keunikan dan keindahannya, beberapa gua di dunia telah menjadi tempat wisata yang menarik. Seperti gua di dalam laut atau sea cave yang terletak di dekat pantai Benagil, Algarve, Portugal. Atau gua yang di dalamnya terdapat danau berwarna biru di Brazil. Tidak hanya dijadikan destinasi wisata yang menarik, nyatanya di Missouri, Amerika Serikat, gua bahkan dijadikan tempat digelarnya lomba lari atau dikenal dengan Crystal City Cave Run. Ya, di dalam gua tambang pasir ini kita dapat mengikuti dua kategori pertandingan, yakni lari sejauh 5 km bagi pelari profesional dan 1 mil bagi orang yang ingin berjalan santai atau sekedar menikmati suasana gua. Bila Anda ikut perlombaan lari sejauh 5 km, maka Anda akan dikenakan biaya pendaftaran antara 30 sampai 45 dolar Amerika atau sekitar 400 hingga 600 ribu rupiah. Sedangkan untuk kategori pelari berjarak 1 mil, maka dikenakan biaya sebesar 10 hingga 25 dolar Amerika atau berkisar antara 130 hingga 333 ribu rupiah. Menariknya, selain menyadarkan para warga akan kesehatan dengan berolahraga, acara lomba lari yang diadakan pada bulan November ini juga bertujuan untuk menggalang dana bagi anak-anak yang kurang mampu. Lomba lari kini bukanlah sekedar kompetisi, melainkan menjadi acara bergengsi yang mana pesertanya kebanyakan adalah kaum remaja. Sebut saja The Color Run, Run for Love, Zombie Run, dan masih banyak lagi. Nah, kalau lomba lari tersebut diadakan pada siang hari, berbeda dengan event lari yang pernah digelar di sejumlah negara seperti Thailand, Singapura, dan Australia bernama Electro Run justru diadakan pada malam hari. Menariknya lagi, lomba lari yang menempuh jarak 5 km ini dimeriahkan dengan warna-warni yang terpancar dari aksesoris yang dikenakan para peserta seperti gelang tangan LED, glow stick, dan kacamata yang dapat menyala dalam gelap. Selain itu, di akhir perlombaan para peserta dan penonton akan dihibur oleh sejumlah musisi dan grup band terkenal. Wah, selain sehat jasmani, pikiran dan hati kita juga ikut terhibur ya pemirsa. Ribuan peserta berjuang melewati 15 rintangan alami dan buatan yang tak mudah. Tidak hanya menguji adrenalin, tetapi juga dibutuhkan keberanian,
kerja sama tim, dan tekad yang bulat untuk menjadi pemenang. Because no pain, no gain. Ya, inilah Counterpain Mud Warrior 2017. Setelah sukses digelar di beberapa negara barat seperti Amerika, Eropa, dan Australia, event lari rintangan atau obstacle course race kini juga diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2017 lalu di Taman Budaya Sentul City Bogor. Tujuannya selain meningkatkan gaya hidup sehat, melalui event Mud Warrior 2017 ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda kepada para pecinta olahraga lari. Karena ini sama dengan brand message Counterpain, yaitu Counterpain No Pain No Gain. Counterpain ingin memberi semangat tersebut karena itu semangat yang positif untuk pantang menyerah. Jadi hal ini baik sekali untuk masyarakat Indonesia. Mud yang berarti lumpur, sesuai dengan nama acaranya, semua peserta, baik dari yang profesional, umum maupun komunitas, harus melewati rintangan demi rintangan di medan yang berlumpur. Namun bila peserta kategori umum dan komunitas ditantang untuk berlari sejauh 5 km dan menghadapi 15 jenis rintangan alami dan buatan, para peserta profesional atau yang sudah terlatih dan terbiasa mengikuti lomba lari rintangan seperti ini harus menghadapi tantangan yang lebih berat, yakni berlari sejauh 10 km dan menaklukkan 30 rintangan. Dan ini dia para pemenang kategori Pro 10K. Selamat ya! Dalam event Counterpain Mud Warrior 2017 ini, juga tersedia area foto booth yang dapat Anda kunjungi untuk melakukan foto menggunakan aksesoris yang tak kalah unik dan lucu. Nah, setelah lelah berolahraga di area Counterpain Recovery Lounge, Anda akan disambut para fisioterapis yang siap memijat tubuh Anda sehingga otot menjadi rileks dan semakin bugar. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan konsultasi mengenai apa yang harus dilakukan setelah Anda melakukan exercise atau latihan. Caranya adalah dengan melakukan terapi RICE, yakni rest yang berarti istirahatkan, ice atau mengompresnya menggunakan es, compression atau pembebatan, dan elevation atau meletakkan area yang bengkak lebih tinggi, dan penggunaan topical mentol. Contohnya Counterpain Cool. Dengan menggunakan Counterpain Cool, maka otot Anda menjadi lebih rileks karena mengandung mentol yang dapat mengurangi panas otot dan mengurangi penumpukan asam laktat. Dan jika Anda mengalami sakit otot atau muscle pain kronik, Anda dapat menggunakan Counterpain Cream yang sudah terpercaya dan terbukti membantu meredakan nyeri otot. Tidak hanya itu, Counterpain Cream juga dapat digunakan setelah melakukan aktivitas yang berlebihan seperti lari maraton, keseleo, memar, tegang, dan lelah otot. Nah pemirsa, itulah tadi informasi tentang lomba-lomba lari unik di dunia. Semoga yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk hidup sehat dengan berolahraga ya pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda kini ada kancing yang bisa menelepon ke nomor darurat?